Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United telah menjadikan penyerang Tottenham Hotspur Harry Kane sebagai target utama di bursa transfer musim panas ini. Kehadiran Harry Kane diharapkan bisa mempertajam lini depan setan merah sehingga bisa tampil lebih kompetitif pada kompetisi musim depan. Manchester United pun menjadi klub terdepan yang berpeluang mendapatkan tanda tangan kapten timnas Inggris tersebut mengingat tidak ada pesaing kuat yang lain. Dilansir Sunday Mirror, pada Senin 10 April 2023, sebelumnya Bayern Munchen juga meminati Harry Kane. Namun raksasa Jerman itu enggan terlibat dalam perang penawaran dengan MU. Pemain berusia 29 tahun itu diketahui akan memasuki tahun terakhirnya dengan Tottenham Hotspur, dan ada kepastian apakah dia akan menandatangani kontrak baru. Jika dia tidak melakukannya, itu akan memberikan tekanan kepada Tottenham untuk menjualnya di musim panas, agar mereka tidak tinggal gratis oleh Harry Kane pada Juni 2024. Pasca melalui 3 laga beruntun tanpa kemenangan di Premier League, Manchester United bangkit menang di 2 laga terakhir yang dimainkan di Old Trafford, melawan Brentford dengan 1-0 dan Everton dengan skor 2-0. Seperti halnya perjalanan MU musim ini, Erik ten Hag acap kali bereksperimen dengan skuadnya dan menempatkan pemain di posisi berbeda dari posisi terbaik atau yang biasa dimainkan. Contoh itu sudah terlihat seperti dalam kasus Wout Weghorst, penyerang jadi gelandang serang, Luke Shaw bek kiri menjadi bek tengah, Victor Lindelof bek tengah menjadi gelandang bertahan, dan Marcel Sabitzer, gelandang tengah menjadi gelandang serang. Tidak berhenti bereksperimen, Bruno Fernandes pun ditempatkan Ten Hag menjadi gelandang tengah dari gelandang serang, di mana ia banyak mencetak gol dan memberikan assist. Pada posisi gelandang serang, Bruno Fernandes mencetak 60 gol dan memberikan 51 assist dari 173 penampilan. Akan tetapi hal itu tidak menghentikan Erik ten Hag bereksperimen, khususnya di saat Christian Eriksen cedera dan Casemiro terkena sanksi akumulasi kartu. Pada momen itu Bruno Fernandes menjadi gelandang tengah dan bekerja baik saat melawan Brentford dan Everton. Erik ten Hag menuturkan alasan memainkan Bruno Fernandes lebih dalam untuk juga membantu pertahanan, mengalirkan bola dari tengah dan membantu transisi bermain. Peran baru itu dijalankan dengan baik oleh Fernandes. Pemain asal Portugal itu memiliki catatan 117 sentuhan bola, 87 operan berhasil, akurasi operan 86%, 32 operan di pertahanan lawan, 8 operan lambung sukses, 7 kali merebut bola, 6 operan kunci, 2 sapuan bola, 2 tendangan tepat sasaran saat melawan Everton. Raksasa Liga Italia Juventus disebut tengah mempertimbangkan untuk merekrut penyerang Manchester United Anthony Martial di bursa transfer musim panas 2023. Selepas sembuh dari cedera, penyerang Prancis itu, yaitu Anthony Martial, langsung menunjukkan pesonanya bersama Manchester United. 1 gol mampu disarankan Martial kala membela MU dalam laga kontra Everton pada hari Sabtu kemarin. Untuk meramaikan persaingan di papan atas Liga Italia, La Spezia Signora akan bernegosiasi dengan MU demi seorang Anthony Martial. Seperti dilansir oleh Calcio Mercato, dilaporkan bahwa MU akan melepas Martial dalam semusim ini, lebih sering menderita cedera daripada turun berlaga. Penjualan Anthony Martial sendiri akan memberikan dana untuk Manchester United yang belakangan berencana untuk merekrut beberapa pemain baru. MU sendiri belakangan disebut tengah mendekati 2 penyerang baru yang ingin dimasukkan Erik ten Hag dalam skuadnya di musim 2023-2024 nanti. Di sisi lain, Juventus akan bersaing dengan rival di Liga Italia yaitu Inter Milan, yang dikabarkan juga tertarik untuk merekrut Anthony Martial. Manchester United sendiri belakangan tidak keberatan untuk melepas Martial dengan status bebas transfer, mengingat kontrak sang pemain akan habis di bursa transfer musim panas 2023 nanti.
Marcus Rashford mengakui bahwa target utama yang harus dipenuhi oleh Manchester United pada musim ini adalah lolos ke Liga Champions musim depan. Manchester United menunjukkan penampilan yang luar biasa di sepanjang musim ini. Di bawah arahan Erik ten Hag, Manchester United menunjukkan penampilan berbeda, yakni lebih menyerang dan menarik untuk disaksikan. Tidak heran jika banyak pihak meyakini MU akan mampu bersaing dalam perburuan gelar juara musim ini. Namun belakangan Rashford mengungkapkan target utama MU musim ini bukan memenangi trofi, tapi kembali tampil di Liga Champions musim depan. Semua orang tahu bahwa kami tidak akan memainkan permainan terbaik kami setiap pekan. Namun tidak pernah ada waktu untuk menurunkan standar kami dan kami harus terus berusaha untuk saling mendorong satu sama lain setiap pekannya. Kami sedikit lebih sabar saat menguasai bola. Kami menunggu kondisi yang tepat untuk mendekatkan daripada menekan setiap bola. Finish di 4 besar adalah tujuan kami. Kami ingin meraih poin sebanyak mungkin dan kami akan mencoba untuk memenangkan setiap pertandingan. Kami hanya harus terus bermain dengan baik dan memberikan yang terbaik. Terus memulihkan diri dengan baik dan melanjutkan ke pertandingan berikutnya. Raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan telah menentukan harga jual Scott McTominay pada bursa transfer musim panas tahun ini. Berapakah nominalnya? Masa depan Scott McTominay saat ini masih menjadi salah satu topik yang hangat diperbincangkan, di mana beberapa klub seperti Newcastle United dan West Ham United disebut-sebut menginginkan jasanya. Sebuah laporan baru-baru ini mengklaim bahwa pemain asal Skotlandia itu telah mengatakan kepada Setan Merah bahwa dia ingin pergi musim panas ini untuk mengamankan posisi starter secara reguler. Dilansir dari The Sun, Manchester United dikabarkan tidak akan melepas McTominay pada musim panas mendatang. Namun jika ada klub yang berani menebusnya dengan harga 50 juta pound sterling, maka MU akan menerima tawaran tersebut. Sang gelandang masih memiliki kontrak 2 tahun tersisa dalam kontraknya di Old Trafford dengan opsi tambahan 12 bulan. Dari semua kompetisi ia telah mewakili Manchester United dalam 205 pertandingan, mencetak 19 gol dan mencatatkan 5 assist. Manajer Manchester United Erik ten Hag sudah menatap musim keduanya di Old Trafford. Ia bahkan sudah merencanakan mendepak beberapa pemain dari skuadnya pada musim panas 2023. Tercatat ada 5 pemain MU yang kemungkinan didepak Erik ten Hag pada bursa transfer musim panas 2023. Menurut Manchester Evening News, Manchester United akan memasukkan 5 pemain ke dalam daftar jual. 5 pemain itu adalah Harry Maguire, Eric Bailly, Brandon Williams, Alex Telles, dan Anthony Martial. Kelima pemain tersebut gagal memberikan dampak menjanjikan sejak kedatangan Erik ten Hag pada tahun 2022. Hal itu yang membuat mereka sekarang tampaknya ditakdirkan untuk meninggalkan klub. Gelandang Manchester United Marcel Sabitzer dikabarkan sangat berharap bisa bertahan lebih lama lagi bersama skuad Manchester United. Dilansir dari Football Insider, Manchester United sangat ingin mengikat Sabitzer secara permanen dan Erik ten Hag mendesak dewan direksi untuk segera menyelesaikan kesepakatan. Dapat dipahami bahwa semua pihak yang terlibat dalam kesepakatan potensial musim panas ini sangat ingin menyelesaikan negosiasi dengan cepat. Sabitzer sendiri sangat bahagia di Old Trafford dan telah memberitahu agennya untuk menyetujui kontrak permanen. United ingin membuka negosiasi dalam beberapa pekan ke depan dan Bayern Munchen terbuka untuk membiarkan Sabitzer pergi asalkan harga yang mereka minta sebesar 25-30 juta euro. Langkah-langkah awal untuk mempertahankan sang pemain sudah ada setelah United dan Bayern Munchen mengadakan pembicaraan mengenai kemungkinan perpindahan permanen pada bulan Januari. Meskipun rinciannya belum selesai, Sabitzer tidak masuk dalam daftar pemain utama di Bayern Munchen saat masih berada di bawah asuhan Julian Nagelsmann. Namun ia mengalami peningkatan menit bermain setelah bergabung dengan Setan Merah. Kapten Manchester United Harry Maguire menegaskan bahwa dirinya tidak mau selamanya hanya menjalankan peran sebagai pemain cadangan. Maguire mengaku ingin tampil secara reguler di tim utama Setan Merah. Dengar, saya tidak akan berdiri di sini dan mengatakan saya menikmatinya atau saya menyukainya. Saya tidak suka, ujar Maguire. Saya ingin bermain di setiap pertandingan dan saya telah melakukannya selama 8 tahun terakhir dalam karir saya. Saya juga harus menghormati manajer dan keputusannya dan juga menghormati betapa bagusnya persaingan di posisi bek tengah di klub ini.
memang benar, dan saya percaya akan hal itu. Dengar, ketika saya mendapatkan kesempatan, saya ingin tampil, saya ingin meraih kemenangan, dan yang paling penting bagi tim adalah memberikan pengaruh pada permainan. Tentu saja, saya ingin bermain di setiap pertandingan, dan saya yakin jika Anda berbicara dengan para bek tengah kami dalam peran mereka semua berpengalaman dan telah bermain di level teratas, dan mereka semua akan kecewa jika hanya duduk di bangku cadangan. Hal yang sama juga terjadi pada diri saya. Ditanya mengenai rencana masa depannya, sang pemain bertahan menambahkan, dengar, kami memiliki akhir musim yang sibuk. Mentalitas saya adalah saya ingin mendapatkan 2 trofi lagi untuk klub. Saya menikmati untuk mengangkat trofi Carabao Cup, dan saya ingin mengangkat 2 trofi lainnya. Raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan telah memasukkan nama gelandang Celta Vigo, Gabry Veiga, ke dalam daftar belanja mereka. Bahkan MU diklaim sudah memantau perkembangan sang pemain. United sendiri tengah mencari gelandang tengah baru di musim panas ini, dan para pemandu bakat United telah memberikan sejumlah penilaian positif tentang penampilan Gabry Veiga pada musim ini. Jika transfer Marcel Sabitzer gagal, maka Gabry Veiga menjadi incaran. Veiga yang melakukan debut di tim utama Celta Vigo pada tahun 2020, tetapi baru menjadi starter reguler untuk timnya pada musim ini. Dia mencetak gol senior pertamanya pada September 2022. Presiden Celta Vigo, Carlos Mourinho, baru-baru ini mengungkapkan bahwa ada banyak klub yang mengejar Veiga, dan bahwa sang pemain memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya senilai 35 juta euro. Diketahui bahwa Real Madrid telah menunjukkan ketertarikannya untuk memboyong Veiga pada musim panas ini. Sementara Arsenal dan Newcastle United juga dikaitkan dengan gelandang kreatif tersebut. Pakar sepak bola Richard Keys kembali melontarkan kritikan kepada manajer Manchester United Erik ten Hag dengan menyuruhnya kembali ke era divisi. Hal itu dikatakan oleh Keys setelah Erik ten Hag mengkritik jadwal yang sangat padat di Premier League. Mantan presenter Sky Sport Richard Keys tidak terima dengan pernyataan Erik ten Hag, dan dalam sebuah kritik terbaru tentang mantan pelatih Ajax tersebut, ia mengatakan, Erik, terkait jadwal pertandingan dan cedera, ini adalah Liga Inggris. Jika Anda tidak menyukainya, tentu saja selalu ada era divisi di mana Anda bisa pergi dan mengadu nasib. Richard Keys juga mengejek perekrutan Wout Weghorst yang bergabung dengan klub dengan status pinjaman pada Januari lalu. Setelah United mengalahkan Leicester 3-0 pada bulan Februari, ia mengatakan bahwa memainkan penyerang asal Belanda itu pada dasarnya sia-sia.